Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Tamrin dengan NIM 20650121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tips dan trik belajar coding secara online untuk pemula. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pemrograman web. Langsung saja. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu coding. Coding atau kode programming merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Maksudnya adalah seperti kita memberi perintah pada komputer melalui coding. Jadi, kode yang kita buat tersebut akan memberitahu kepada komputer mengenai tindakan apa saja yang harus diambil. Nah, sebelum kita mempelajari coding lebih dalam lagi, sebaiknya kita perlu mengetahui berbagai tips dan cara belajar coding seperti berikut ini. Tips dan cara belajar coding. Yang pertama, siapkan niat dan cari alasan mengapa harus belajar coding. Yang kedua, memilih bahasa pemrograman yang tepat. Yang ketiga, memilih tempat belajar coding online. Yang keempat, mengikuti tutorial pembelajaran coding. Yang kelima, berlatih membuat dan mempraktikkan coding. Dan yang terakhir yaitu belajar dan fokus. Nah, yang pertama, siapkan niat dan cari alasan mengapa harus belajar coding. Karena segala sesuatu yang kita lakukan harus ada kemauan dari diri kita sendiri. Dan kita harus menyukai hal tersebut terlebih dahulu. Nah, setelah kita menanamkan niat dan kecintaan pada coding, maka selanjutnya kita harus mencari alasan mengapa kita harus belajar ilmu ini. Karena pertanyaan tersebutlah dapat membantu kita untuk menentukan pemrograman mana yang harus kita pilih dan kuasai nantinya. Entah itu pemrograman web, Android, ataupun desktop. Yang kedua, memilih bahasa pemrograman yang tepat. Setelah kita mengetahui alasan mengapa kita ingin belajar coding, selanjutnya kita menentukan bahasa pemrograman mana yang akan kita pilih dan kuasai. Misalnya, jika kita ingin belajar website, maka kita belajar bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Atau kita ingin ke Android, maka kita dapat belajar bahasa pemrograman Java, Kotlin, ataupun Swift. Nah, selanjutnya yang ketiga, memilih tempat belajar coding online. Majunya zaman membuat siapa saja bisa belajar secara online dari mana dan kapan saja, tanpa harus terbatas oleh umur dan biaya. Kursus-kursus online adalah pilihan yang tepat jika kita tidak mempunyai waktu dan biaya untuk belajar di universitas yang resmi. Kita dapat belajar online di YouTube channel seperti channel pemrograman zaman now, kelas terbuka, atau kita dapat belajar di website seperti Wetrischool dan Udemy. Nah, yang keempat, mengikuti tutorial pembelajaran coding. Setelah kita telah memilih tempat belajar online, selanjutnya kita mengikuti tutorial pembelajaran codingnya dari dasar. Karena ini adalah cara dan tips yang bagus untuk pemula yang ingin belajar coding. Dengan menonton tutorial yang dapat mengarahkan kita langkah demi langkah untuk membantu memahami coding lebih dalam lagi. Yang kelima, yaitu berlatih, membuat, dan mempraktikkan coding. Jika kita telah mengikuti tutorial pembelajaran online sampai selesai, selanjutnya kita mempraktikkan ilmu yang telah kita dapat tersebut. Misalnya, ada keluarga yang pekerjaannya sebagai pedagang. Maka saya akan mempraktikkan ilmu tersebut dengan membuatkan program sederhana untuk mempermudah keluarga saya dalam mengelola barangnya dengan cara membuat aplikasi penjualan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu
tetap belajar, dan selalu fokus. Nah, jika kita telah berhasil dan mempraktikkan ilmu yang telah kita pelajari, maka kita harus terus belajar dan tetap fokus. Layaknya belajar bidang ilmu lain, ilmu ini juga menuntut kita agar selalu dipelajari dan dipraktikkan. Karena latihan yang teratur akan membantu kita menguasai pemrograman, yang pada waktunya akan membantu kita membuat situs web atau aplikasi yang ingin kita kembangkan. Dan yang paling penting adalah hindari penggunaan pola dan sintaks coding yang serupa setiap waktunya. Dan selalu kembangkan skill karena ini adalah bidang ilmu yang cukup berkembang setiap waktunya. Misalnya saat ini kita membuat aplikasi login, besoknya kita membuat aplikasi kasir. Nah, setelah itu kita membuat aplikasi penjualan dan terus dikembangkan lagi. Mungkin itu saja tips-tips dari saya mengenai cara belajar coding untuk pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.